Bunuh mereka. Bunuh mereka. Habiskan mereka. Bunuh mereka. Bunuh mereka. Na 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 na. Bunuh mereka. Bunuh mereka. Habiskan mereka. Lihat saja sebentar lagi. Semuanya akan berakhir. Na 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 na. Na 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 na. Setelah insiden pada tahun 1999, Villa Swapna sudah tidak berpenghuni selama beberapa tahun. Tidak ada yang mau membeli villa itu. Semua orang yang telah mendengar kecelakaan mengerikan itu tidak akan membelinya. Tapi setelah waktu yang lama, keluarga Aurora dan Harastra membeli Villa Swapna. Mereka tidak menyadari bahwa rumah impian mereka akan menunggu mereka untuk mengubah mimpi menjadi mimpi buruk. Sempurna. Rumah ini akan menjadi milik kami. Kami akan mengambilnya. Nyonya, apa kita sudah mencapai kesepakatan? Bagaimana kau bisa menjual villa sebagus ini dengan harga yang begitu murah? Bukankah bagus kalau Nyonya membeli villa ini dengan harga yang sangat murah? Sebelumnya kami sudah banyak melihat villa di sekitar sini. Dan kami juga tahu berapa harga villa di daerah ini. Tapi kami mendapat villa ini dengan diskon 30%. Pasti ada alasan untuk itu, kan? Itu bukan masalah besar. Ini hanya kepercayaan warga sekitar. Beberapa hal tetap akan terpatri di pikiran mereka. Beritahu kami dengan jelas. Apa alasannya? Sebenarnya ada yang pernah dibunuh di rumah ini. Tapi itu bukan masalah yang besar. Apa? Itu bukan masalah besar. Fikran, aku tidak mau tinggal di sini. Ayo kita
kita pergi Tanya, saja. tenang dulu. Tunggu sebentar ya. Ayo ke Ayo. sini. Tanya, ada orang meninggal di rumah. Apakah orang lain akan berhenti tinggal di rumah itu? Hah? Kita akan merenovasi rumah ini seluruhnya. Dan juga mengecat ulang seisi rumah. Anak kita akan menyukai rumah sebesar ini. Percayalah padaku. Kita akan mendapatkan rumah yang lebih baik dan lebih murah. Kenapa harus mengkhawatirkan masa lalu? Tidak peduli siapa yang meninggal di sini. Tidak, Fikran. Tanya, percayalah padaku. Aku melihat masa depan kita di rumah ini. Jadi tolong, katakan iya. Ayolah, katakan iya. Ayo, katakan iya. Iya. Ayolah. Aku masih dapat mengingat betapa bahagianya Fikran. Waktu pertama kali kami melihat villa itu dan aku mengerti sekarang. Ya, setelah aku melihatnya bahwa ini tidak mungkin dan untuk meyakinkan Fikran agar tidak membeli villa itu. Tapi dia tidak mau mendengarkan aku. Ini terlihat sepertinya dia berhasil memenuhi impian lamanya. Dan saat itu aku tidak bisa melihat dia kecewa. Akhirnya kami membeli villa itu. Aku tidak mau berjalan sendiri. Ayah harus menggendongku di punggung ayah. Kau mau digendong di punggung ayah? Ayo ke sini. Zia, sini biar ibu bawa. Ini tasku, biar ku bawa sendiri. Aku akan menjadi orang yang pertama masuk ke rumah baruku. Ini adalah rumahku. Gia? 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 Hai, namaku Jia. Aku punya banyak mainan. Apa kau mau jadi temanku? Kita bersenang-senang dan main bersama. Kau mau kan? Apa kau bicara sendiri lagi, sayang? Tidak, dia teman baruku. Di mana dia? Tunjukkan pada ayah. Tidak ada siapa-siapa di sini. Sayang, ayo cepat kita akan makan siang. Ayo. Ya. Na 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 na. Ya, Bram, ada apa? Benarkah? Oke, taruh di 5 juta. Tapi dengarkan, aku berinvestasi hanya karena saranmu padaku. Oke, sampai jumpa. Bagaimana rumahnya, sayang? Bagus, bukan?
Semuanya menyukai rumah ini. Segalanya terasa nyaman. Ada cinta dan kebahagiaan di sekeliling mereka. Segalanya terasa sangat sempurna. Ini terlihat seperti keheningan sebelum badai. Keheningan yang akan berubah menjadi mematikan. Kemudian Bunuh mereka. Bunuh. Bunuh mereka. Bunuh. Bunuh mereka. Habisi mereka. Bunuh mereka. Habisi mereka. Bunuh mereka. Bunuh mereka. Bunuh mereka. Habisi mereka. Fikran? Fikran? Pemirsa sekalian, lihatlah setiap minggu pagi, pada suatu pagi, pemirsa sekalian, lihatlah setiap minggu pada suatu pagi, bunuh mereka. Bunuh mereka. Habisi mereka. Bunuh mereka. Tanya, apa kau melihatnya? Ya Tuhan, badanmu demam, Fikran. Tanya, aku melihat orang di sini sesaat yang lalu. Fikran, badanmu sedang demam. Karena itu kau berhalusinasi. Tanya, kepalaku seperti terbakar. Aku tidak bisa tidur. Fikran, istirahat dulu ya. Kau pasti akan lebih baik. Ayo. Badannya demam. Dia tidak bisa tidur. Baiklah. Apa yang terjadi, Ayah? Apa Ayah tidak pergi ke kantor hari ini? Tanya, lihat, siapa itu? Tanya, lihat. Di sini tidak ada yang lain. Dia cuma anak-anak kita. Aku baru saja. Tidak ada siapa-siapa, Fikran. Mungkin karena kau sedang demam, sayang. Istirahat dulu ya. Oke? Usahakan untuk tidur ya. Kau pasti akan sembuh. Usahakan untuk tidur, oke? Anak-anak, ayo.
Bunuh mereka semua. Bunuh mereka. Bunuh mereka. Habisi mereka. Fikran! Ada apa Fikran? Fikran bangun! Ayo bangun! Fikran! Fikran ayo bangun! Fikran bangun! Ada apa? Fikran, ada apa? Apa yang terjadi Fikran? Apa? Tanya, tolong aku. Selamatkan aku, Tanya. Fikran, semuanya baik-baik saja. Jangan takut, oke? Air. Aku butuh air. Tanya, ambilkan aku air. Iya, akan aku bawakan. Ya, Bram. Berikan aku kabar baik. Berapa keuntungan yang aku dapatkan? Apa kau kehilangan akal? Kau kehilangan segalanya. Kau kehilangan uang yang kau investasikan. Apa yang kau katakan? Aku bicara padamu 2 hari yang lalu. Kau menyuruhku investasi. Aku tidak pernah bicara 2 hari yang lalu. Aku bicara padamu setelah seminggu. Dengar, jangan salahkan aku atas tindakan bodohmu itu. Bram, dengarkan aku dulu. Ibu, tornado! Arnab, berhentilah bercanda. Aku akan dapat makan malam atau aku akan kelaparan. Sebentar lagi selesai. Aku belum bisa dapat membantu. Bagaimana aku bisa melakukan sendiri? Semua pekerjaan aku yang pegang. Ibu, katakan padanya. Ayo. Aduh. Habisi mereka semua. Bunuh mereka semua. Arnab! Ayah sudah bilang kalau bermain, jangan di dalam rumah. Maafkan aku, Ayah. Maaf. Ayah akan memberimu pelajaran. Fikran, tunggu. Diam! Aku harus memberinya pelajaran. Fikran, jangan. Ayah. Ayah, aku tidak akan Fikran, dia masih kecil, Fikran. Ayah, tolong. Kau akan tinggal di ruangan ini, Ayah. di dalam gelap. Fikran, tolong maafkan dia. Ayah, tolong. Dia masih anak-anak, kasihan dia, Fikran. Dia pantas mendapat. Ayah, buka. Tolong, Ayah, biarkan aku keluar. Tolong Fikran, jangan lakukan ini. Kau tahu kan dia takut akan kegelapan. Keluarkan aku dari sini, Ayah. Ayah, Tolong. Biarkan dia keluar, Fikran. Aku mohon padamu, Fikran. Tolong dia. keluarkan aku. Hukum dia. Dia telah bersalah. Dia telah melakukan hal yang salah.
Karena itulah dia pantas dihukum. Ayah, tolong maafkan aku. Aku hanya main-main, Ayah. Cukup, Ayah, Fikran. keluarkan Aku akan mengeluarkannya. Tenang saja, Nak. Ibu akan mengeluarkanmu. Ayah, aku tahu aku salah. Aku minta maaf, Ayah. Arnab, Arnab, anakku. Yang dilakukan Fikran itu salah besar. Aku tidak bisa mengerti kenapa Fikran bersikap seperti itu yang sebelumnya tidak pernah. Aku terlalu marah untuk menyadari kalau ada sesuatu yang salah. Dan Fikran sudah berubah. Bagaimana bisa Fikran bersikap seperti itu padahal sebelumnya dia tidak pernah begitu. Aku minta maaf, Tanya. Tanya, bagaimana ini bisa terjadi? Aku tidak tahu, Tanya. Aku merasa seperti ada 1000 suara yang bergema di kepalaku. Aku akan jadi gila. Aku akan jadi gila, Tanya. Bagaimana aku bisa bersikap seperti itu kepada anakku sendiri? Tanya, suara itu membuat aku menderita. Fikran, ini akan baik-baik saja. Kau tidak usah khawatir. Tidak usah dipikirkan ya. Aku pikir mungkin kau terlalu banyak pikiran. Karena belakangan ini pekerjaanmu banyak kan? Tapi suara itu tidak ada. Semuanya tidak ada. Itu hanya halusinasi, ya. Sekarang katakan, suara-suara itu tidak akan mengganggumu lagi ya. Besok kau harus presentasi kan? Sekarang tidurlah. Tidurlah. Dari hasil investasi yang dilakukan oleh perusahaan kita pada tahun 2010 sampai 2011, saya telah menyiapkan presentasi ini untuk mengontrol pengeluaran perusahaan kita. Semuanya melihat ke arahmu. Untuk mengontrol pengeluaran perusahaan kita. Semuanya melihat ke arahmu. Habisi mereka semua. Tuan, saya memberitahu Anda. Dengar, kau dapat menghabisi mereka semua. Habisi mereka semua. Tutup mulutmu itu! Kau dipecat. Diam!
yang kau lakukan? Kau bisa jatuh, sayang. Tidak, Ibu. Dia memegang tanganku. Sayang, jangan lakukan itu lagi ya. Sayang. Arnab? Arnab? Arnab, apa yang kau lakukan di sini? Ayah, busnya tidak menjemputku. Baiklah, masuklah ke mobil. Tanya sudah kehilangan akalnya. Dia jadi tidak peduli pada anak. Kau harus diam di sekolah apabila di sekolah tidak datang. Jangan berjalan sendirian. Baik, Ayah. Ayah, ambil jalan yang itu. Aku tahu jalan pintasnya. Nanti kita belok ke situ. Oke, ayah akan mengambil jalan itu. Jalan pintas apa ini? Ayah tidak pernah lewat jalan ini. Jalan pintasmu ini menuju ke tebing di depan. Kemana kita sekarang? Ayo kita turun dan melihat. Apa ada jalan lain di sini? Arnab, Arnab, ayo berikan kunci itu. Berikan pada ayah saya. Arnab, 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 berhentilah bercanda. Arnab. Tidak. Arnab. Tidak. Arnab. Apalagi yang bisa kulakukan? Maafkan aku. Aku tidak bisa meninggalkan pekerjaan di kantor. Hari ini, sesuatu yang aneh terjadi padaku. Arnab sudah... Iya, kau menyayanginya. Kau bisa pulang ke rumah tepat waktu. Tapi kau terlalu sibuk bekerja. Sampai-sampai kau melupakan kalau kau sudah janji pada anak-anak. Aku bahkan tidak bisa makan siang. Kau sama sekali tidak peduli padaku, kan? Kau tidak mau tahu, kan? Bagaimana aku sudah menyiapkan makan siang?
terlalu banyak bicara. Pergilah dari dia untuk selama-lamanya. Dia menghancurkan hidupmu. Anak-anakmu membuatmu menjadi lemah. Pergilah dari mereka untuk selama-lamanya. Apa kau mendengarkan aku? Kenapa kau mengacukan aku, Fikran? Bunuh mereka. Ya. Dia terlalu banyak bicara. Aku akan membunuhnya. Aku akan bunuh semuanya. Semuanya sudah cukup. Dia sangat membuatku kesal. Dia terlalu banyak bicara. Bunuh mereka. Habisi mereka. Fikran, aku minta maaf ya. Semalam aku marah padamu. Tapi apa yang terjadi padamu? Kenapa kau bersikap seperti ini? Kau berantakan. Kau tidak mau pergi ke kantor, mematikan handphonemu. Kau mengacukan aku dan anak-anak. Apa kau tahu mereka takut padamu? Katakan padaku, aku salah apa? Kenapa kau bersikap begini? Fikran, tolong beritahu aku. Kau ada masalah apa? Pemirsa sekalian, kami melaporkan langsung dari Dikboy Asam. Seperti yang Anda ketahui, keadaan di desa saat ini telah menjadi lebih buruk karena banjir. Fikran, tolong Kontak beritahu dengan banyak aku. desa Ada sekarang apa telah denganmu? terputus. Kau sedang ada masalah Ada apa? sekitar 300 Tolong beritahu orang yang aku. hilang. Dan Fikran, jumlah korban yang ada apa luka-luka denganmu? telah melebihi 1.000 orang. Lakukan sesuatu, atau dia akan membunuhmu dan mengambil hidupmu. Semua orang ingin membunuhmu. Pergi dan bunuh mereka semua, dan bunuh mereka semua. Fikran, pasti ada alasan dari semua ini. Diam! Tutup mulutmu itu. Aku tidak mau mendengarkan sepatah kata pun darimu. Kau sangat mengganggu. Ini rumahku. Aku yang membelinya. Rumah ini milikku. Pergi. Pergi. Pergilah. Dan foya-foya dengan uang. Pergilah, pergi habiskan uangku. Semuanya. Karena kau punya waktu yang sangat sedikit. Pergilah. Habisi mereka. Ya. Baba Black Sheep, have you any wool? Yes sir, 3 bags Jia? full. Sayang, kau... Ibu, Swita bilang dia khawatir pada ibu dan juga pada ayah. Siapa Swita itu? Dia itu temanku. Tapi tidak ada orang di sini. Ini dia. Sayang, di sini hanya ada ibu, kau, Arnab, dan ayah. Tidak ada orang lain. Kau mengerti, sayang? Rumah ini tidak dimiliki oleh orang, kecuali kita. Tidak, Bu. Ini rumah Sweta. Dia bilang kita harus meninggalkan rumahnya. Sayang, ibu akan memberitahumu. Tidak ada yang bernama Swita. Dia ada di belakang ibu.
Di mana dia? Itu dia, sekarang di samping ibu. Aku sudah bilang kan, Svita ada di sini. Saat itu aku yakin, pasti ada yang salah di rumah kami. Kenapa anak perempuanku berbohong padaku? Mungkin ada sesuatu tentang rumah ini yang masih disembunyikan. Seharusnya saya memberitahukan Anda sebelumnya, Nyonya. Apa ada orang lain yang tinggal di sini sebelum atau sesudah mereka? Ya, orang yang membangun rumah ini, dia orang yang sangat jahat dan licik. Dia tinggal sendiri dan meninggal di dalam rumah. Waktu dia meninggal, tidak ada yang siap menjalankan ritualnya. Dia orang yang penuh kebencian. Dia tidak pernah beramal kepada siapapun. Terutama sekali, dia tidak pernah beramal kepada keluarga bahagia. Karena dia tidak pernah merasakan kebahagiaan itu. Banyak orang yang mengatakan bahwa suaranya masih terdengar di dalam rumah. Aku akan bunuh mereka. Aku akan bunuh semuanya. Aku akan bunuh semuanya. Ya, aku akan bunuh semua. Aku tidak akan hidup. Aku akan potong mereka. Aku akan potong. Fikran, kita harus tinggalkan rumah ini. Kita tidak boleh tinggal di sini lebih lama. Agen rumah sudah memberitahu aku tentang semuanya. Rumah ini tidak baik untuk kita. Kita akan celaka kalau kita tetap tinggal di sini, Fikran. Aku Habisi mohon mereka. tinggalkan rumah ini. Habisi mereka. Fikran, Bunuh mereka. Bunuh mereka. Fikran. Fikran, tolong dengarkan aku. Kita harus tinggalkan rumah ini secepatnya. Bunuh mereka. Fikran, dengarkan aku. Fikran. Fikran, kita harus tinggalkan rumah ini. Rumah ini tidak akan membiarkan kita pergi. Tidak ada satupun yang bisa keluar. Hidup-hidup. Tidak ada satupun yang bisa keluar dari rumah ini hidup-hidup. Tidak ada yang bisa keluar.
Anak-anakku, datanglah pada ayah sini. Ayo, datanglah pada ayah. Tidak perlu takut. Ayah tidak akan menyakitimu. Ayo keluar. Ayo, Tidak, Fikran. keluar. Fikran. Fikran, apa yang kau lakukan pada anak-anak kita? Fikran, dia anak-anak kita. Pergilah dariku. Sayang, kemarilah. Cepat sini. Ayo, Jia, sini. Ya. Cepat. Ayo, sayang. Ibu, apa ayah akan membunuh Jangan kita? takut. Tidak akan ada Ibu. yang menyakiti kalian. Tanya! Tanya! Bunuh mereka. Bunuh setiap orang. Bunuh mereka. Bunuh mereka. Bunuh setiap orang. Bunuh. Di mana kau? Tanya! Hah? 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 Ibu. Hah? Fikran, lepaskan aku. Hah? Lari, anak-anak, lari. Hah? Cepat lari yang jauh. Ajak adikmu lari. Aku akan bunuh semuanya. Aku bunuh semuanya. Cepat lari. Aku akan bunuh. Aku bunuh Lepaskan semuanya. aku. Jia, cepat lari. Aku bawa akan adikmu. bunuh semuanya. Tanya, tanya larilah. Bunuh mereka. Habisi mereka. Lari, Jia. Lari. Cepat bawa adikmu. Jia. Fikran masih di bawah perawatan dokter saat ini untuk trauma mental yang sudah dia alami. Ini salah satu perjalanan yang berat untukku dan anak-anak melihat Fikran dalam kondisi seperti ini. 5 tahun sejak kecelakaan itu, kami meninggalkan rumah dan tinggal di Mumbai. Aku tinggal dengan anak-anakku. Akhirnya kami cuma tinggal bertiga. Jia dan Arnab, anakku yang terkecil. Kenapa rumah ini dihantui? Kenapa orang-orang berkata bahwa rumah ini berhantu? Seringkali kecelakaan atau insiden jahat terjadi di rumah ini. Arwah orang yang meninggal di dalamnya tidak pernah meninggalkan rumah ini. Dan kadang-kadang arwah itu menjadi serakah. Pada episode ini, si pembangun rumah jadi serakah. Dia ingin punya banyak hal dan juga properti. Jadi dia membunuh semua orang di tempat itu. Pada kasus seperti itu, sulit bagi arwah mereka untuk meninggalkan tempat itu. Bahkan jika kau mengusir mereka, mereka tetap tinggal di situ.
akan sangat sulit untuk mengusir mereka. Bahkan arwah yang sangat jahat pindah ke dunia lain. Mereka menghadapi banyak kesulitan di sini. Normalnya, seseorang akan meninggalkan tubuhnya saat dia meninggal, dan dia akan berpindah ke dunia lain yang diketahui sebagai dunia ketiga. Tapi hanya arwah baik yang bisa ke sana.